Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada siapa Nabi itu yang mencegah siapa Nabi anin na'i, dari mengundang kepada kematian. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa hasanah, dan menganggap hasan siapa Tirmidzi itu kepada mayit. Jadi Nabi pernah melarang orang untuk mengabarkan tentang kematian seseorang. Nah itu. Tapi nanti hadis ini akan akan ditafsir, karena ada hadis yang menyatakan Nabi kok kamu nggak memberitahu aku. Kemarin ceritanya ada perempuan yang mati, kemudian Nabi tanya pada sahabat, katanya mati, kemudian kalau aku nggak dikabari. Nah, maka hadis ini ada dua hadis yang kelihatannya kontradiksi. Yang dimaksud dengan an-na'yu adalah al-ikhbar bimautil mayit, memberi kabar tentang kematian mayit. Ini ada beberapa macam, ala anwa'in. Yang pertama adalah ikhbarul ahli wal ashabi wa ahli sholahi wal jiran, wa hadha minas sunnah, li'annal mayita la budda lahu min huduri jami'atin yaqumuna bi ghuslihi wa sholati alaihi wa tafnihi. Jadi memberitahu kepada orang yang baik, memberitahu kepada saudara, memberitahu kepada tetangga, itu termasuk memberitahu yang baik. Jadi kalau ada orang mati kemudian diberitahu bahwa si fulan meninggal, supaya apa? Supaya orang-orang yang baik ini nanti nyolati, ini nanti kemudian yang ikut mendoakan. Watil kafurudhu kifayatin, dan yang model begitu adalah hukumnya fardu kifayah, la budda minha. Jadi boleh beritahu kepada orang-orang yang baik, ngabari kalau umpamanya si fulan meninggal. Asani dakban nasilil mufakharah wa hadza makruhatun illa idza arada taksir as-sawabi wasyafa'ati bi kasratil musallin. Jadi mengundang orang itu tujuannya untuk bangga-banggaan. Nah, untuk bangga-banggaan supaya orang tahu bahwa oh ini loh yang nyolati banyak. Ini loh yang takziah banyak. Kalau tujuannya untuk mufakharah, untuk sombong-sombongan, maka tidak boleh ya. Kecuali kalau niatnya adalah supaya memang ini nanti yang nyolati biar banyak, berarti yang doakan banyak. Kalau yang doakan banyak, maka kemungkinan mayit itu untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan ampunan dan sebagainya, peluangnya lebih besar. Yang ketiga, al-salis al-i'lam ala wajhin niyahah. Jadi memberitahu tapi karena dia untuk apa? Untuk mengeluh, untuk sambat-sambat. Kalau bahasa Jawanya itu sambat. Apa? Sambat itu ya mengeluh, kemudian bisyakhi ala abwabidu wal aswaq wa alal manabir. Terus pokoknya dikabari, kemudian dia merasa menangis, teriak-teriak, kayak menyesal dan sebagainya. Nah, ini yang seperti terjadi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang dahulu pada zaman jahiliyah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi bahwa larangan untuk larangan untuk memberi kabar kepada orang lain, tapi tujuannya adalah untuk sambat-sambat tadi itu, mengeluh tadi.
Sedangkan hukum asalnya mutlaqul i'lam min ghairi niyahah walam fakhara fas'al fi qaul ta'ala. Berarti kalau aslinya itu boleh memberitahu orang. Makanya biasanya kalau di sini ya diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, boleh. Kesimpulan hadisnya adalah an-nahyu amma kanat af'alul jahiliyatu imma idza mata fi masyarifu au qudi. Jadi memberitahu orang lain tujuannya adalah untuk tadi, untuk mengeluh, untuk sambat-sambat tadi. Ini yang dilarang oleh Rasulullah, karena tindakan seperti itu adalah tindakan yang seperti terjadi pada zaman jahiliyah, ya, pada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu yang dimaksud bukan orangnya bodoh-bodoh sebetulnya. Nah, jahiliyah itu yang dimaksud adalah orang yang akidahnya dan akhlaknya yang tidak baik. Orang yang pinter-pinter, orang Arab itu paling terkenal kuat hafalannya. Makanya biasanya ngapalkan nasab itu hafal. Ini bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini sampai nah, bin salah bin apa? Nah, biasanya menghafalkan syair-syair orang Arab luar biasa. Nah, tapi akidahnya tidak benar. Makanya kalau punya anak perempuan ketika itu dibunuh, karena orang anak perempuan itu tidak membawa rezeki. Nah, anggapannya anak perempuan itu bikin malu, anak perempuan itu tidak bisa diajak perang, anak perempuan pokoknya ini zaman jahiliyah. Dan perempuan itu tidak mendapatkan hak. Jadi kalau tidak dapat waris, tidak dapat apa-apa, pokoknya itu zaman jahiliyah. Ya. Kemudian punya anak perempuan dibunuh hidup-hidup, ada yang macam-macam. Kemudian itu zaman jahiliyah. Jadi akidah dan akhlaknya itu yang tidak baik. Yang kedua adalah masyru'iyatul ikhbari bil mauti li ijtima'il ahli wal ashabi wa ahli shalah. Justru disyariatkan untuk memberitahu tentang kematian seseorang kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga dan sebagainya. Supaya apa? Ya supaya semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang nyolati dan sebagainya. Jadi diupayakan kalau takziah itu nyolati, jangan duduk rokokan jauh ngobrol alur ngidul, ya diusahakan nyolati. Karena orang kalau takziah nyolati itu dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu 1 gunung Uhud, ya 1 gunung Uhud. Kalau sampai nganter ke kuburan, ya kalau nganter ke makam, ketika sampai pemakaman itu dapat 2 kirot. 2 kirot itu 2 gunung Uhud pahalanya. Jadi jangan ngerumpi, malah ngobrol kalau ngedur cekikian, kemudian bahwa adanya orang sholat nggak ikut sholat. Nah, jadi ya kurang baik. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengabari kematian siapa Nabi An-Najasiyah, pada Raja Najasyi. Ya, Najasyi itu adalah sebutan raja. Fil yaumil ladzi, di pada hari mati siapa Najasyi fi, di dalam yaum. Wa kharaja, dan keluar siapa Nabi bim dengan sahabat.
ilal musola, ke tempat sholat. Fasuffa, maka kemudian dibariskan siapa bihim dengan sahabat, suruh baris. Jadi wakat baro, dan takbir siapa Nabi alaihi atas Najasyi tadi itu arba'an, 4 takbir. Jadi muttafaqun alaih. Jadi salat jenazah itu 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, setelah takbir ketiga doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir keempat doa lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa la. Ini santri harus ngerti, nanti suruh pulang suruh ngimami sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Dulu ada ceritanya santri di pondok tidur aja, giliran pulang tiba-tiba ada tetangganya mati, suruh ngimami. Nah, kok ngimami pakai rukuk, pakai itidal, pakai sujud, kaget jamaahnya. Ini sholat model apa ini? Akhirnya setelah salam ditanya, lo kok pakai rukuk, pakai biasanya kan enggak, hanya 4 takbir katanya. Itu kan kalau enggak punya dosa katanya. Ini dosanya banyak ini. Jadi Najasyi itu lakop, julukan bagi raja dari Habasyah. Jadi kayak Fir'aun itu sebutan sebetulnya. Makanya Fir'aun itu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Jadi bukan namanya orang. Jadi Fir'aun itu kayak sebutan raja. Jadi Habasyah ini, Najasyi juga sama, itu adalah sebutan dari raja di Habasyah. Fakullu man malakal Habasyah yuqalu lahu Najasyi. Setiap orang yang menjadi raja di Habasyah maka dinamakan Najasyi. Waman malaka minal muslimin amirul mukminin, sedangkan orang yang menjadi pemimpin dari kalangan umat Islam itu namanya amirul mukminin. Nah. Waman malakal farisa namanya Kisra. Jadi kalau pemimpin Parsi, raja Parsi namanya Kisra. Sedangkan orang yang memimpin tanah Romawi itu namanya Hercules. Waman malakal Kipto Fir'aun. Nah, kalau yang menjadi raja Kipti itu namanya Fir'aun. Waman malaka Misra namanya Al-Aziz. Jadi orang yang menjadi raja tanah Mesir namanya Al-Aziz. Kemudian wama malaka Turki Khokon, namanya Khokon. Waman malakal Yaman Tubba. Waman malakal Khumair Al-Qair. Jadi sebutan itu masing-masing, ya, sebutan masing-masing. Makanya Islam itu tidak mengajarkan untuk membentuk negara Islam, ya, negara Islam. Yang negara itu yang penting adalah adil, ya, adil. Kemudian mengenai bentuk pemerintahannya macam-macam. Zaman Nabi karena masih sederhana, semuanya bertumpu kepada Nabi. Di situ ada Nabi juga sebagai pemimpin,
sebagai legislatif, sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, hanya menyatu pada Nabi ya, karena itu dari Allah langsung ya, itu dari Allah langsung. Jadi kalau ada orang berperkara yang mutus Nabi ya, kalau ada perang yang mimpin Nabi, kalau ada semuanya Nabi memang jadi satu. Nah kemudian pada berikutnya Nabi wafat diganti dengan khalifah namanya, Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar itu hasil pemilihan. Jadi ketika Nabi wafat, itu orang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Nabi belum dimakamkan, karena Nabi itu wafatnya hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Ya, dimakamkan hari Rabu. Itu orang kumpul di Saqifah Bani Sa'idah antara dua golongan pendatang namanya Muhajirin dengan golongan yang asli penduduk namanya Ansor. Jadi ketika itu hampir terjadi peperangan. Jadi orang rebutan masalah politik itu ternyata ya mulai dulu ya. Mulai dulu itu sudah terjadi rebutan, bahkan sudah hampir perang. Untungnya kemudian bisa ditengahi. Umar mengatakan bahwa pidato, kamu tahu nggak, dulu orang yang dewasa yang pertama beriman adalah Abu Bakar. Lucu. Ketika orang lain tidak ada yang beriman, itu Abu Bakar beriman sendirian. Makanya dapat julukan As-Siddiq, ya, julukan As-Siddiq. Kalau Sayyidina Ali itu dapat gelar doa karramallahu wajhah, karena Sayyidina Ali itu tidak pernah kafir. Mulai kecil ya, kalangan anak yang pertama masuk Islam, mengakui agama. Kemudian ketika peralihan dari Abu Bakar kepada Umar menunjukkan, jadi Abu Bakar ketika mau wafat itu menunjuk Abu Bakar Umar untuk menjadi penggantinya. Tidak ada yang protes ketika itu, zaman itu ya, zaman itu. Baru kemudian ketika sahabat Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah pada waktu ngimami sholat subuh, beliau tidak langsung wafat. Itu pisaunya itu ada racunnya, memang sudah disiapkan khusus oleh orang yang mau membunuh. Baru beberapa hari wafat. Ketika mau wafat, sebelum wafat itu beliau mengumpulkan sahabat-sahabat besar, namanya membentuk Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, sekarang ya parlemen beberapa orang saja untuk memutuskan supaya siapa yang ditunjuk oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Tapi dia pesan, pokoknya anaknya Abdullah bin Umar tidak boleh dipilih. Anaknya tidak boleh. Kalau sekarang kan anaknya dulu diajukan ya. Kalau zaman itu anaknya tidak boleh dipilih. Pokoknya tidak boleh milih anaknya. Nah, gitu. Padahal anaknya Abdullah bin Umar itu seorang faqih, orang yang ahli di bidang agama itu ya Abdullah bin Umar. Makanya dia orang yang tidak terlibat dalam masalah politik. Nanti ketika antara Sayyidina Ali dengan Aisyah dalam perang Jamal, beliau tidak ikut. Beliau pokoknya non-blok, non-partisan ya, non-partisan. Kemudian ketika peperangan antara perang Siffin antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, beliau juga tidak ikut. Beliau berada di tengah yang membawa faham
ahli sunnah wal jamaah. Ketika itu belum istilah ahli sunnah wal jamaah, pokoknya Islam yang seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi tidak ikut terlibat dalam konflik. Nah, makanya ketika itu pesannya, pokoknya jangan dipilih anak saya, Abdullah bin Umar. Kemudian ketika yang terpilih akhirnya Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini banyak dalam pemerintahannya itu melibatkan saudara-saudaranya. Nah, ini menjadi kritik, menjadi perlawanan dari orang yang nggak suka karena dianggap KKN, ya. Jadi keluarganya banyak yang diangkat menjadi birokrasi. Lah, persoalan sebetulnya alasannya benar karena pada saat itu banyak orang-orang munafik. Nah, kalau salah milih kan, orang munafik ini kan zahirnya beriman tapi batinnya tidak. Kasih. Maka kemudian sahabat Utsman ini terbunuh ketika baca Quran. Jadi ada Quran yang sampai sekarang itu kena darahnya Utsman. Itu justru Quran itu ada di Rusia. Apa namanya? Qurannya itu. Yang kemudian baiat, kemudian terpilihlah Sayyidina Ali dalam bentuk baiat. Orang berbaiat kepada Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. Jadi pola pemilihan, ya. Jadi Islam itu mengajarkan demokrasi, tapi demokrasinya yang seperti apa ya, menyesuaikan. Makanya kalau sekarang mamanya muncul orang gerakan khilafah itu modelnya mau bagaimana? Ya, modelnya mau bagaimana? Loh, kalau di dunia ini dijadikan satu, mau tak? Sekarang yang sudah realnya kayak begini ini, kira-kira dipimpin oleh Arab, mau nggak kira-kira? Dunia dipimpin oleh Arab, nggak akan mau. Atau nanti apa namanya dari Iran, wah nggak mau. Dari Irak nggak mau. Dari Afghanistan nggak akan mau. Nggak akan mau. Maka itu adalah sesuatu yang utopis, sesuatu yang harapan yang sulit terjadi. Ya, harapan yang sulit terjadi. Malah yang terjadi akan jadi perang saudara, malah akan jadi perang saudara. Jadi makanya anak-anak muda umpamanya dengan apa namanya gencarnya paham-paham yang macam-macam itu jangan sampai kemudian terpengaruh. Ya, ini kelompok-kelompok seperti itu karena organisasinya mati, tapi orang-orangnya masih berkeliaran, bahkan masih banyak bersuara. Di Depok saja kemarin yang di Juanda yang mengadakan apa namanya lebaran duluan itu kelompok-kelompok hati, kelompok-kelompok hati. Jadi nah, yang biasanya begini, kelompok-kelompok ini cara merekrut orang itu nanti memang ya seperti yang sering saya sampaikan. Umpamanya dia bilang dimulai kayak umpamanya begini, bid'ah, ya bid'ah. Bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu masuk neraka. Nah, tapi kemudian menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah.
Mereka akan tanya begini, sampean ini mau ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Kira-kira jawabnya bagaimana? Sampean ini ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Baru Nabi mengatakan kullu bid'atin, setiap bid'ah itu sesat. Lah kok Imam Syafi'i kok bagi dua? Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sahiha. Nah ini kalau tidak ngerti pokoknya ya ikut Nabi kan gitu ya. Dan jadi jawabannya adalah ikut Nabi dengan cara pandangnya Imam Syafi'i. Nah gitu, ikut Nabi dengan cara pandangnya Imam Syafi'i. Ingat-ingat ini, ikut Nabi dengan cara pandangnya Imam Syafi'i. Mengapa? Loh, karena nyatanya begitu. Sholat tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Ya, karena yang bilang itu adalah yang sholat tarawih 20 rakaat di masjid jamaah terus menerus 1 bulan itu atas perintahnya Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab untuk ngimami. Nah gitu. Meskipun Nabi juga sholatnya 20 rakaat ada riwayat. Tapi terus menerus berjamaah di masjid. Nabi itu sholat tarawih itu di masjid hanya 3 malam. Malam 25, malam 23, malam 25, malam 27. Ketika orang penuh di masjid itu penuh, Nabi malah nggak keluar. Lah berarti yang sekarang ini yang dikit-dikit bilang bid'ah tapi kok sholat tarawihnya tiap hari di masjid, berarti ya bid'ah. Ya. Orang yang bilang bid'ah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, tapi sholat tarawih tiap hari di masjid. Ayo niru siapa coba? Barang Nabi Nabi. Nah, berarti bid'ah. Makanya tidak semuanya bid'ah itu sesat. Contohnya apa lagi? Penulisan mushaf. Zaman Nabi itu tidak ada mushaf yang utuh, itu tidak ada. Yang kayak sekarang mushaf utuh mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada. Pada zaman Nabi itu sahabat ada yang nulis sesuai dengan versi mereka masing-masing. Itu nulisnya itu di pelepah kurma, paling surat Yasin. Nanti ada yang nulis surat Al-Mulk, nanti ada yang nulis surat Kahfi, ada yang nulis surat Ali Imran, ada yang nulis surat Al-Baqarah. Tidak ada yang utuh. Tidak ada yang utuh. Lah, baru kemudian ketika Khalifah Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar itu suatu saat menyerang kelompok murtadin, bangsa Musailamah Al-Kadzab itu. Ada perang namanya perang Yamamah. Dalam perang Yamamah itu 70 penghafal Quran itu meninggal. 70 orang yang hafal Quran meninggal. Nah, makanya kemudian Umar ini mikir, ini kalau para penghafal dahulu ikut perang dan sebagainya, kalau sekarang kan khataman saja. Kalau orang menghafal Quran sekarang khataman saja. Kalau dulu ikut perang, ada 70 penghafal Quran yang meninggal. Lah ini kalau yang hafal-hafal Quran pada meninggal, kalau tidak ditulis nanti bagaimana? Makanya kemudian Umar usul kepada Abu Bakar untuk diadakan penulisan mushaf Al-Quran. Pertama tidak mau, katanya apa? Zaman Nabi tidak pernah terjadi. Karena didesak akhirnya mau. Kemudian yang nulis adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini ahli penulisan Al-Quran sama Muawiyah dan sebagainya.
Pertama tidak mau juga karena zaman Nabi tidak ada. Akhirnya mau. Udah ditulis dengan sesuai versinya masing-masing. Dah akhirnya utuh, dah Al-Quran utuh. Kemudian pada zaman Utsman diseragamkan penulisannya itu. Makanya penulisan Al-Quran itu namanya Rasmu Utsmani. Jadi penulisan yang distandarkan oleh sahabat Utsman. Makanya Rasmu Utsmani yang lama-lama dibakar, kemudian standarnya penulisan model Utsman. Makanya kalau kita tulisan dalam Al-Quran, as-sholatu itu tulisannya kayak ada wawunya, kayak sholawat. Zakat itu juga ada wawunya, kayak az-zakawat. Nah, tapi waktu itu hanya renggeto, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Ya, barang ini ada harokat, ada titiknya saja, tidak ada harokatnya, bingung kita baca ya. Ini loh, ini tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, itu saja bingung. Makanya semakin jauh akhirnya ada penulisan dikasih titik, titik 1 ba, titik 2 di atas ta, 3 ta, kalau 1 nun, dan seterusnya. Nah, itu saja lama-lama orang bingung. Kayak kita begini nih, kita tidak ada titiknya tapi tidak ada harokatnya. Akhirnya kemudian beliau menyuruh Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk kasih harokat. Kasih harokat akhirnya kayak yang ada sekarang ini. Sekarang ada harokatnya saja, banyak yang baca Quran tidak lancar. Ya, apalagi tidak ada harokatnya, bisa gak karu-karuan bacanya. Kemarin wali kota Depok merencanakan bagaimana supaya anak-anak sekolah itu harus bisa baca Quran. Maka saya sampaikan, kalau ingin bisa baca Quran, ya harus ada harus ada kesungguhan. Nanti umpamanya begini, anak SD harus bisa baca juz amma. Kalau tidak lulus. Nah gitu. SMP harus sudah ini. Nanti SMA kalau enggak. Yang kedua, disiapkan tenaga pengajarnya. Anak sekolah SD pelajaran agamanya lo seminggu 2 jam. Itu kalau gurunya masuk, kalau gurunya nggak masuk. Ya. Lah kalau 2 jam ini mau ketemu pirang perkara. 2 jam minta di situ ada pelajaran macam-macam. Anak suruh bisa baca Quran, tidak mungkin. Kemarin ketika terjadi halakoh itu, ada di SD mana itu muridnya SMP muridnya 800, guru agamanya 2 coba. Muridnya 800, guru agamanya 2. Itu model ngaji model apa tuh Ustaz? Makanya saya usulkan harus ada rekrutmen guru-guru yang punya kualifikasi, bukan hanya sekedar guru yang punya standar khusus yang bisa baca Quran. Gurunya nggak bisa baca Quran, ya ruwet lagi. Kemudian ada anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya, ya siapa yang mau juga. Ya. Kemudian harus ada juga dukungan dari sekolah-sekolah.
Nanti pelajarannya mana pelajaran tambahan, tidak masuk di pelajaran sekolah, ya. Kayak dikira apa namanya nggak serius itu. Akan saya sampaikan seperti ini. Jadi kalau enggak nanti ya nggak jelas. Dah mau nyampe mana tadi kok ngomong dengan itu. Kesimpulannya adalah jawazul i'lami bi mautil mayyiti li mubadarati syuhud janazati. Bolehnya memberitahu terhadap kematian seseorang supaya orang-orang itu segera hadir untuk menyaksikan jenazah dan siap-siap untuk melakukan sholat, termasuk mendoakan dan memohonkan ampun dan sebagainya. Oleh karena itu tidak termasuk mengundang kematian yang dilarang kalau seperti itu. Jadi di situ menunjukkan betapa bahwa doanya orang yang hidup kepada orang yang mati itu sampai. Kalau tidak sampai nggak usah disolati. Ya, kalau tidak sampai tidak usah disolati. Karena ini di dalam sholat itu kan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Itu doa semua. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang kedua, jawaz salat 'alal mayyitil ghaib 'anil baladi wa bihi qala asy-Syafi'i wa Ahmad wa mana'a as-salatal ghaib Malikun wa Abu Hanifah wa qala inna salata 'ala najasi minal khasa'is. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad boleh orang itu sholat gaib di kuburan. Umpamanya kita ini punya teman di luar daerah, kemudian dikabari meninggal, kita ini belum bisa datang hari itu karena macam-macam lah. Akhirnya datangnya seminggu berikutnya baru takziah. Nah, ketika datang itu boleh ke makom kemudian sholat gaib, ya, sholat gaib. Tapi menurut Imam Malik dan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Nah, jadi apa yang dilakukan Rasulullah terhadap Raja Najasyi itu adalah termasuk khususiyah. Nah, gitu. Ya fikih begitu. Yang ketiga adalah mukjizatun min mukjizatir Rasul haitsu akhbarul qauma bi mautin Najasyi fil haul fil yaumil ladzi mata fihi ma'al buddi al-katsiri bainal Madinah wal Habasyah. Jadi termasuk mukjizat Rasulullah bisa memberitahu kematian Raja Najasyi, padahal jaraknya Habasyah dengan Madinah itu jauh, belum ada handphone, ya, belum ada handphone, belum ada HP, belum ada macam-macam. Tapi Nabi bisa mengabarkan kepada para sahabat bahwa Raja Najasyi meninggal pas di hari matinya itu ngabari. Nah, kan kita ada. Kita yang sekarang ada handphone, ada macam-macam saja, kadang-kadang tetangga RW meninggal kita tidak tahu. Kalau tidak ada yang ngabari. Yang keempat adalah itu menunjukkan mazidu syarafin Najasyi, yaitu tambah mulianya Raja Najasyi. Yang kelima ada takbirati sholatul janazah wa anha arba'atun. Jadi sholat jenazah itu empat takbir. Kemudian dan setiap takbir mengangkat tangan. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca sholawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu
Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Jadi 4, kemudian salamnya pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya lengkap. Kemudian berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sholat 5 waktu cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat jenazah sampai wabarakatuh. Lu kok begitu? Yang atau apa namanya, Nabi nyontoi begitu. Ya, Nabi nyontoinya begitu. Jadi kalau dalam madzhab Malik tidak mengangkat tangan, ya, tidak mengangkat tangan ketika takbir, kecuali yang pertama toh. Pertama Allahu Akbar, kedua enggak Allahu Akbar tapi tidak ngangkat tangan, ketiga tidak ngangkat tangan, keempat tidak ngangkat tangan. Oh, itu jenenge fikih namanya ya. Jadi tidak apa-apa.